Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada kabar terbaru, yakni Cina membeberkan bukti bahwa Natuna itu milik negaranya berdasarkan peta tahun 1947. Mimin saya lampirkan gambar dalam video ya Brand. Jadi bentuk klaim Cina itu seperti itu, sedangkan milik Indonesia seperti ini. Jadi seperti itu, ada dasarnya, mengklaim tapi ada dasarnya. Cina jor-joran untuk mencoba menguasai Laut Natuna Utara dan merebutnya dari Indonesia. Sebagai negara dengan wilayah kekuasaan yang besar, ambisi Cina untuk mengambil alih Laut Natuna Utara tentu membuat pemerintah Indonesia geram alias ya marah lah Brand. Apalagi landasan Cina mengakui bahwa Laut Natuna Utara adalah milik mereka, adalah peta kuno yang umurnya sudah puluhan tahun. Jadi klaimnya gini, Cina di dalam Laut Natuna milik Cina itu berdasarkan undang-undang Cina atau peta Tiongkok tahun 1947. Maksud dia lebih tua. Sedangkan Indonesia mengklaim Natuna itu berdasarkan undang-undang UNCLOS tahun 1982. Maksud Cina itu gini Brand, dia itu lebih tua lah, lebih tua, mengklaim Natuna ini lebih tua daripada Indonesia, seperti itu. Tapi kita yang nggak terima, masa peta gitu kan ada saksi-saksinya, zaman dulu ada PBB, seperti itulah Brand. Cina akhir-akhir ini membeberkan bukti-bukti yang mereka miliki terkait kepemilikan wilayah Natuna Utara, seperti Nine Dash Land-nya. Bukti yang ditunjukkan adalah sebuah peta Nine Dash Land atau 9 garis putus-putus yang tertulis di peta Tiongkok tahun 1947 Brand. Nah, bagaimana nih menurut kalian terkait bukti-bukti terbaru Cina yang mengklaim Natuna dan membeberkan peta Nine Dash Land Tiongkok tahun 1947 Brand? Silahkan jerot-berjerot di kolom komentar. Dalam peta yang sudah lama itu, wilayah Natuna Utara diklaim menjadi milik Cina, Brand. Dilansir dari Times, peta Nine Dash Land Cina sudah diputuskan tidak memiliki dasar hukum berdasarkan pengadilan arbitrase permanen di Den Haag. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini sudah tidak disahkan lah peta Tiongkok tahun 1947 ini, tapi Cina tetap ngeyel kalau peta ini masih berlaku seperti itu. Ya kita siap perang lah Brand kalau Cina mengambil alih Natuna, ya NKRI harga mati, seperti itu. Nine Dash Land milik Cina tidak berlaku karena setiap negara sudah memiliki ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif sesuai pasal 56 Unit Nation Convention and Law of the Sea atau UNCLOS. Berdasarkan hukum UNCLOS tahun 1982, Indonesia merupakan negara pemilik kawasan Natuna Utara dan boleh memanfaatkan sumber daya alam di dalamnya. Nah, kalau Indonesia berpegang teguh pada hukum UNCLOS tahun 1982. Nah, di sini inilah terjadinya sengketa atau awal sengketa Indonesia dan Cina di Laut Natuna Utara ini. Buat para bocil-bocil, kenapa dengan Cina terjadi baku hantam? Ya ini salah satunya, memberikan sedikit pemahaman atau pengetahuan lah bagi para bocil-bocil ini. Usut punya usut, berdasarkan hukum UNCLOS tahun 1982, semua sumber daya alam yang ada di Natuna Utara adalah milik Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tegas menolak klaim Cina atas Laut Natuna Utara. Retno Marsudi menjelaskan dengan cukup keras dan lantang bahwa Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine Dash Land klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok karena tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS tahun 1982. Kalau UNCLOS 1982 ini diakui semua negara, atau PBB mengakui kalau Tiongkok ini yang ngeklaim dia sendiri, yang membuat dia sendiri, diklaim-klaim sendiri, kayak aneh aja lah Brand. Hanya saja tak tahu malu Cina terus merongrong keamanan di wilayah Laut Natuna Utara. Sudah berulang kali kapal-kapal Cina memenuhi perairan Natuna Utara dan nelayan-nelayan asal negeri Panda ini ikut mengambil hasil ikan di wilayah Indonesia. Bahkan secara terang-terangan atau belak-belakan Cina memberi ultimatum pada Indonesia untuk tidak melanjutkan proses atau proyek migas di Natuna Utara. Kekayaan laut, hasil bumi termasuk gas alam di Natuna Utara memang membuat silau negara lain sehingga rawan memicu konflik. Dikutip dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna, potensi sumber daya laut di perairan ini begitu menggoda negara-negara luar negeri Brand. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, wilayah Laut Natuna
punya potensi ikan pelagis mencapai kurang lebih 327.000 ton, ada cumi-cumi 24.000 ton, ada kepiting yang di dalam Laut Natuna itu hingga 2.500 ton, ada lobster juga yang mencapai 1.500 ton per tahun, Bren. Belum lagi potensi lain seperti ya pengeboran migas, blok tuna seperti itu, Bren. Laut Natuna Utara juga memiliki cadangan minyak dan gas bumi yang cukup besar di bawah perairannya. Migas inilah yang nantinya akan diolah oleh Indonesia dan bisa menjadi salah satu sumber penghasilan negara. Dengan kekayaan yang begitu besar dan ancaman terus-menerus dari Cina, penjagaan di Laut Natuna Utara harus diperketat. Seperti kemarin TNI Angkatan Laut mengerahkan 4 kapal perangnya untuk menjaga blok migas Natuna, Brand. Saat ini Bakamla dan TNI Angkatan Laut diterjunkan langsung untuk menjaga kedaulatan bangsa dan keamanan Natuna. Jika bisa terus konsisten menjaga wilayah ini, bukan tak mungkin kapal-kapal asing seperti milik Cina akan dihalau jauh dari Natuna Utara, Brand. Jadi klaim sepihak itu peta Tiongkok tahun 1947 itu nggak berlaku lah, Brand. Anggap aja nggak ada, seperti itu, bercanda. Nah, bukti lain bahwasannya Natuna itu adalah milik Indonesia itu secara pengakuan resmi secara internasional. Beda dengan Cina yang di peta-peta dibuat sendiri, diklaim-klaim sendiri. Kalau Indonesia memiliki Natuna itu seperti resmi secara internasional, mewujudkan satu kesatuan wilayah sesuai dengan Deklarasi Juanda 13 Desember tahun 1957. Kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, tidak lagi sebatas klaim sepihak dari pemerintah Indonesia, Brand. Jadi ya diakui lah oleh beberapa negara, tidak seperti Dongfeng ini. Termasuk dalam ketentuan konvensi ada zona ekonomi eksklusif di wilayah perairan Natuna Utara. Kali ini kapal-kapal Cina yang berani kembali melakukan kegiatan eksplorasi tanpa izin di wilayah tersebut, tidak hanya tanpa izin namun juga bersikukuh pada klaim sepihaknya atas hak eksploitasi di sana, klaim yang tidak diakui hingga saat ini oleh hukum internasional. Jadi sudah tidak diakui, bolak-balik lagi ke sana. Aneh ya, Brand, bejrot, sesungguh bejrot. Penguatan wilayah laut Indonesia sebagaimana diatur dalam UNCLOS tahun 1982 menjadikan Deklarasi Juanda 1957 junto UNCLOS 1982 sebagai salah satu momentum penting yang menjadi pilar memperkukuh keberadaan Indonesia, suatu negara yang berdaulat penuh, Brand. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar Cina beberkan bukti peta 9 dash line yang mengklaim Natuna adalah wilayahnya, dibeberkan buktinya sesuai dengan undang-undang ataupun peta Usang tahun 1947, dan Indonesia memegang teguh aturan UNCLOS tahun 1982. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian terima dengan peta Cina yang disodorkan itu, Brand? Silahkan jerot-bejrot di kolom komentar. Nah, Brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next, dan bye.